ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات segenap DKM Masjid Jami' Baitul Muhajirin, Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di masjid ini di dalam naungan taufik dan hidayah darinya, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita melanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dari umatnya yang kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat, kita akan melanjutkan pembahasan tafsir juz 30 dalam kitab Tafsir Al-Baghawi, dan insyaallah pagi ini kita akan membahas surat ke-109 yaitu surat Al-Kafirun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Ila an qala bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, hei orang-orang kafir. Jadi ayat ini atau surat ini Bapak Ibu, ketika Allah menurunkannya, Allah meminta Nabi untuk berseru, hei orang-orang kafir. Pertanyaannya, siapa orang kafir yang dimaksud? Ini surat turun karena ada sekelompok atau sejumlah pemuka Quraisy, siapa saja diantaranya Harith bin Qais As-Sahmi, Al-As ibn Wa'il, Walid ibn Al-Mughirah, Al-Aswad ibn Abdul Yaghud, Aswad bin Muttalib bin Asad, Umayyah bin Khalaf dan lainnya. Mereka mencoba membuat dan menawarkan kesepakatan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kesepakatannya atau tawarannya? Qalu, mereka berkata, ya Muhammad, halumma fatba' dinana wa nattabi'u dinaka wa nusyrikuka fi amrina kullihi ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. Baik, sudah paham? Kira diam-diam udah paham gitu. Udah paham kayaknya saya jelasin. Jadi sejumlah pemuka Quraisy ini Bapak Ibu
memberikan tawaran ataupun memberikan penawaran kepada Nabi atau memberikan penawaran kesepakatan, Muhammad, gimana kalau gini aja deh, daripada kita ribut terus, ya berantem terus, musuhan terus, saya nggak mau terima ajaranmu, kamu nggak ikut agama nenek moyang kita. Sekarang gimana kalau kita coba gimana? Kita bakal nyembah Tuhanmu setahun, nanti tahun berikutnya gantian kamu nyembah Tuhan kita setahun. Kan kalau secara logika mungkin ini cukup fair ya. Udahlah, kan ini kan sama-sama keyakinan yang kita nggak bisa memastikan siapa yang benar di antara kita gitu. Kenapa nggak kita coba dulu? Saya nyoba Tuhan kamu, nyembah Tuhan kamu, kamu juga sama sembah Tuhan kita. Setahun aja, nggak usah lama-lama. Nah, fa in kana allati jita bihi khairan, kalau memang nanti yang kamu ajarkan ternyata menurut kami baik, setelah kami sembah Tuhanmu selama setahun, maka qad syarakna fihi wa akhadna hadzana minhu, maka kami telah mendapatkan bagian dari agamamu itu tadi. Atau sebaliknya, kalau ternyata pendapat kami atau Tuhan kami itu adalah yang baik, kunta qad syarakna fi amrina, engkau telah mendapatkan kebaikan juga dari apa yang kami sembah. Nah, jadi surat ini makanya terus turun ayat pertama, qul ya ayyuhal orang-orang kafir. Kemudian surat ini turun untuk membantah tawaran kesepakatan tadi. Maka Allah dengan tegas menjelaskan gak bisa setahun, jangankan setahun, sesaat aja udah gak bisa. Karena kan sesaat orang kemudian menyembah Tuhan selain Allah, ya otomatis sudah musyrik, sudah kafir, bahkan bisa yakhruj 'anil millah, dia keluar dari agama Islam. Apalagi setahun gitu ya. Kalau panjang umur, kalau dari tengah-tengah mati pas nyembah berhala, naudzubillah min dzalik, maka gak bisa. Nah, ini berarti surat ini menegaskan Bapak Ibu untuk urusan akidah, keyakinan bahwa tidak bisa dicampur-campur, gak bisa tawar-tawar. Ini sebagai harga mati, bahwa iman dan tauhid ini adalah syarat kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Maka sering saya bilang, kita punya nikmat iman ini mahalnya luar biasa. Sekarang ini nanti di dalam surat Ali Imran, Pak, surat 3 ayat 85 dulu deh. Kan ini jelas, Pak, tegas dari Allah. Siapa yang mencari agama selain Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, tidak akan diterima. Gak ada. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ruginya di mana? Nah, nanti kita elaborasi lebih jauh. Intinya adalah selain agama Islam tidak diterima. Itu sudah titik sudah. Nah, agama Islam jelas masuknya dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Harus ada syahadat tauhid dan syahadat rasul. Gak bisa kalau cuma asyhadu an la ilaha illallah terus stop, nggak mau menyaksikan sebagai nabi, sebagai nabi terakhir, bisa nggak begitu? Nggak bisa, dan tidak diterima dan nggak sah imannya. Maka Nabi Muhammad SAW itu bayangkan mulia sekali, Pak, sampai dijadikan oleh Allah syarat orang masuk Islam yang harus percaya dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu manusia gitu, tapi posisinya itu seakan-akan kayak dalam tanda petik ya, sebagai perwakilan Allah di bumi. Ya kan, dalam Ali Imran tapi 31-nya apa kata Allah? In kuntum tuhibbunallaha
fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Makanya orang Yahudi itu ketika dia hidupnya setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, terus gak mau ngakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, dianggap gak keimanannya kepada Allah? Enggak. Dan FYI, for your information, asal Bapak Ibu tahu, orang Yahudi itu loyalitas kepada Allah itu luar biasa. Menghamba kepada Allahnya itu luar biasa. Dan mereka terhadap nabi-nabi mereka itu membela sekali. Nah, ujian bagi mereka, ternyata nabi akhir zaman dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel. Ujian buat mereka. Nah, kalau ada bangsa Yahudi yang mempercayai dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, padahal dia hidup setelah diutusnya Nabi menjadi Rasul, dianggap beriman? Enggak. Makanya dia termasuk al-maghdub alaihim dalam surat Fatihah ayat ke-7. Ghairil maghdub alaihim. Jadi kita minta jalan yang lurus, bukan jalan yang engkau murkai. Maghdub alaihim. Siapa orang yang kau murkai, yang mendapatkan murka? Itu orang Yahudi. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Nah, ini mumpung saya menyinggung soal ini, mumpung ini bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pak, ada riwayat Pak dalam Qasasul Anbiya. Ini kitab Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, pengarang tafsir yang populer, tafsir Ibnu Katsir, bahwa Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam punya kesalahan. Apa kesalahannya Nabi Adam? Memakan buah terlarang. Sudah pernah saya singgung kalau tidak salah, bahwa penamaan buah khuldi itu dari iblis, bukan dari Allah. Yang ngasih nama, Allah tuh gak ngasih nama Bu. Allah cuma bilang pakai isim isyarat, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian atau kamu dekati pohon ini. Ada namanya gak? Gak ada. Yang ngasih nama siapa? Iblis. Iblis membangun narasi bohong, atau lebih populer istilah kerennya hoax. Hoax yang dibangun iblis ini demi menjerat Nabi Adam. Maka dia dinarasikanlah, qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi. Kan setan membisikkan pikiran jahat kepada Nabi Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian? Khuldi itu jadi pohon keabadian. Nah, jadi yang bikin narasi ini siapa? Iblis. Dan itu hoax pertama yang memakan korban manusia. Jadi kalau ada yang suka bikin hoax, maka sama dengan kalau saya ngomong ya. Ketika Nabi Adam membuat khotiah kesalahan, tahu nggak salah satu riwayat yang ditampilkan Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya ini? Ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammad illa ghafartani. Ya Allah, dengan keagungan dan kemuliaan Muhammad, tolong ampuni dosa. Nabi Adam doa ini dalam riwayat ini. Terus Allah tanya, fa kaifa arafta Muhammadan walam akhluquhu ba'du? Adam, kamu tahu dari mana sosok pria yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal belum aku ciptakan, belum ada. Apa kata Nabi Adam? Rafa'tu ra'si, saya angkat kepala saya di surga. Fa idza ra'aitu ala qawaibil 'arsy, ternyata tiang-tiang arsy, tiang-tiang surga maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tiang-tiang arsy-nya Allah, tiang-tiang surganya Allah, sudah ada ukiran kaligrafi tulisan la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Dan fa'alimtu, saya berkesimpulan, annaka lam tudif ila ismika, engkau ya Rabb tidak mungkin menyandingkan nama seseorang dengan namamu yang mulia, kecuali pasti orang itu adalah ahabbul khalqi ilaika, manusia yang paling kau cintai. Jadi orang yang belum dicintai, baru ada Nabi Adam, tulisan namanya udah disandingkan dengan asmanya Allah. Tuh Nabi kita Muhammad SAW. Bangga kan kita jadi umat Nabi Muhammad? Jadi umat Nabi Muhammad SAW bangga kan? Kita umat paling terakhir, tapi kita masuk surganya paling pertama, paling dulu. Itu umat-umat Nabi yang lain tuh mikir, ini siapa sih badannya pada kecil-kecil, tapi kok masuk surganya duluan? Oh, pas melihat mukanya pada bercahaya. Dan kata Nabi apa? Bu'ithat ummati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Di antara tanda umatku kelak di yaumil qiyamah, wajah mereka bercahaya karena bekas-bekas air wudu. Mereka, oh ini umatnya Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Mereka pada minggir, Pak, mempersilahkan. Ini wajahnya kan udah bercahaya semua ini. Wajahnya kelihatan semua itu wajahnya. Itu terpaling depan Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama. Kita paling belakang, Pak. Jangan sampai itu muhajir. Enggak apa-apa, Pak, paling belakang. Memangnya ada diri, kita ibadahnya masih dikit. Bener gak? Dosa masih banyak, ibadah sedikit. Mau paling depan gak nyambung, Pak. Gak apa-apa paling belakang, yang penting masuk, nyambung ke gerbongnya. Kereta, rangkaiannya, gerbongnya sepanjang apapun, selama masih nyambung satu demi satu, sampai gak ke tujuan? Sampai, gak apa-apa, paling belakang. Nah, maka pertanyaan sholawat kepada Nabi di bulan Rabiul Awwal. Nah, iman itu ya tidak sah di sekarang, kecuali juga kita mempercayai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam An-Nisa 80 tegas banget itu Allah, Pak. Siapa yang mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Disamakan statusnya, Pak. May yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Semulia itu, Pak. Maka kata ulama, kita gak bisa sampai ke Allah kecuali lewat pintu Nabi, Pak. Kita mau sampai ke Allah gak bisa lompat bebas, gak bisa. Harus mau gak mau, suka atau gak suka, itu melewati pintu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang ini cuma Nabi Muhammad makhluk yang diizinkan masuk ke Sidratul Muntaha. Bahkan malaikat Jibril ketika Mi'raj nganterin cuma sampai pintu doang, Pak. Gak bisa masuk malaikat Jibril, akan terbakar jasadnya. Cuma Nabi kita Muhammad SAW yang diizinkan masuk ke Sidratul Muntaha. Kurang lebih apa lagi Nabi? Makanya umatnya itu menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat, kita sebaik-baik umat, Pak. Tuh, bersyukur gak berarti? Nah, bahkan Pak, sekarang di alam barzah itu kan ada pertanyaan nih, Pak. Yang nanya siapa nanya? Malaikat siapa? Munkar Nakir. Pertanyaannya apa yang ditanya, Pak? Pertanyaannya apa? Saya belum pernah soalnya nih. Hah? Man rabbuka gitu kan ya? Ya walaupun belum pernah, tapi kan ada riwayatnya ya. Tapi tahu gak, Pak? Ini hadis Bukhari, Pak. Hadis Bukhari, hadis nomor 1338. Al-abdu idza wudi'a fi qabrihi. Seorang hamba, seorang manusia ketika diletakkan di liang lahatnya di kuburnya, wa dhahaba ashabuhu, dan sanak famili, tetangga, kerabat sudah mulai berpergian meninggalkan dia di alam kuburnya. Ya makanya kan nggak ada istilah sehidup semati, itu omong kosong, Pak. Benar nggak? Kita maunya sehidup sesorga. Hidup semati mah gak bakal ada. Ibu misalnya suaminya duluan, ibu mau nemenin ke dalam, Bu? Gak akan mungkin. Apalagi orang laki, ya. Pagi istrinya meninggal, siap menyebar undangan, Pak. Undangan itu maksudnya tahlil tasik.
Boleh, laki-laki ada masa iddah nggak? Nggak ada. Kan paling keplakannya sama tuanya. Ya bener aja ukuran anak goblok keren udah kawin lagi. Nah itu Pak, ketika sahabat kita, keluarga kita semua udah pergi, ada malakan, datanglah dua sosok malaikat. Fayaqulani lahu, dua malaikat itu berkata dan bertanya, ternyata bukan man rabbuka, Pak. Tapi apa? Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad. Apa pendapatmu tentang pria yang bernama Muhammad? Ternyata itu pertanyaan pertama. Kalau kita bisa jawab, fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Nah, karena yang ditanya jamaah Baitul Muhajirin, yang ngajinya pada rajin, jawab ya, saya bersaksi bahwa orang itu adalah hamba Allah sekaligus utusannya. Tahu apa yang Allah siapkan, kata malaikat? Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Allah sudah menyiapkan kamu tempat di surga. Ini hadis Bukhari 1338. Jadi bahkan dalam menurut ini nggak ada pertanyaan-pertanyaan panjang tadi. Kalau udah tahu tentang pertanyaan pertama bisa jawab, yaitu tentang Nabi Muhammad, udah selesai. Bayangin nih, Pak. Sebegitu tinggi dan hebatnya posisi. Emang ada manusia yang kayak Nabi Muhammad? Nggak ada. Bahkan dari semua Nabi dan Rasul yang paling Allah cintai siapa? Nabi Muhammad. Tadi bahkan Nabi Adam diampunin gara-gara menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Bahkan ya Allah Bapak Ibu, dalam hadis Sahih Muslim ada sahabat namanya Anas bin Malik. Siapa namanya Pak? Anas bin Malik itu punya ibu namanya Ummu Sulaim. Siapa namanya? Nah, suatu hari, ini hadis Muslim nomor 2331. Hadis Muslim 2331. Nabi masuk ke rumahnya Ummu Sulaim, fa'ariqa, dan istirahat tidur sampai akhirnya Nabi bercucuran keringat. Kata sahabat Anas bin Malik, ja'at ummi bi qarurah. Ibu saya tiba-tiba ngambil botol-botol kecil dari dalam dapur. Faja'alat taslukul araqa fiha. Keringat Nabi yang bercucuran itu, Pak, sama Ummu Sulaim dimasukin ke botol, dikumpulin, Pak. Fastaiqadha Nabi, kemudian Nabi bangun, tanya, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'i? Apaan ini botol-botol kecil? Apa yang kau perbuat? Hadza araquka, ini keringatmu ya Rasul. Naj'aluhu fi tibina, saya jadikan minyak wangi buat saya pribadi. Wa huwa min atyabil tib, dan ini parfum minyak yang paling wangi yang pernah saya cium. Jadi keringat Nabi dikumpulin sama Ummu Sulaim untuk dijadikan apa? Minyak wangi. Makanya dulu Siti Aisyah, istri Nabi, itu kalau Nabi baru pulang dari mana-mana, itu bajunya dibukain, badannya dilapin pakai kain. Nanti kan kainnya basah tuh, demek kalau orang Betawi bilang tuh, lembab-lembab gitu. Sama Siti Aisyah tuh kain dipeluk, dicium. Kenapa? Wanginya luar biasa. Nah, ibu kalau menjadi istri yang solehah, bolehlah sekali-sekali suaminya pulang gitu ya, di servis, bukain bajunya, lapin badannya, ngeciumin tuh. Nggak pingsan aja udah syukur itu. Beda. Manusia kayak Nabi Muhammad tuh nggak ada, sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak sholawat. Ayo, maka keimanan kita itu bahkan bisa dilihat dari seberapa cinta dan seberapa dalamnya kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jelas ya. Nah, jadi balik lagi tadi, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Maksudnya tadi itu orang-orang yang memberikan penawaran kepada Nabi Muhammad, la a'budu ma ta'budun, saya gak bakal menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, kamu juga gak akan menyembah atau tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Artinya saya gak mau, kamu pun sebenarnya gak akan mau. Orang kafir kan kebanyakan bohong, Pak. Ya misalkan dia ngomong begitu, saya akan sembah Tuhan kamu deh Muhammad. Kalau memang ternyata benar, kita bakal
ngikut bakal percaya. Itu cuma mau kosong. Abu Jahal kan salah satu yang penawaran ini Abu Jahal tadi dalam tafsir Baghawi. Abu Jahal aja pernah dia pura-pura sakit, kemudian digali lubang itu depan rumahnya supaya Nabi jenguk, harapannya nabinya jatuh terprosok ke dalam lubang itu. Sama malaikat Jibril dikasih bocoran di situ ada lubang, Nabi gak jadi masuk, gak jadi melangkah, pulang Nabi putar balik. Abu Jahal dari dalam rumah panik, Muhammad kok gak jadi masuk nih, dikejar sama Abu Jahal Pak. Dia lupa tuh ada lubang yang dia gali sendiri. Akhirnya senjata makan buah. Itu temannya, sahabatnya coba tolong pakai tali kayu, gak ada yang sampai Pak. Itu tanah seakan kayak turun amblas. Dia sadar nih, mayan surni ila Muhammad, kayaknya gak bakal ada yang nolong saya, gak akan ada yang bisa nolong saya kecuali Muhammad. Tolong dong dipanggilin. Subhanallah Pak, nabinya datang Pak. Bayangin kalau kita di posisi itu, ada orang mau menjahati kita, mencelakai kita, malah dia justru yang celaka. Respon kita minimal gimana? Syukuri. Minimal banget tuh. Biar rasa gitu, biar kualat dia sama saya gitu. Nabi gak patuh datang. Nah, di sini Nabi udah kasih nih. Abu Jahal, saya tolong kamu, tapi syaratnya satu, kamu beriman tuh. Padahal udah kepepet. Keselamatannya ujung tanduk. Timbang syaratnya beriman, yang penting selamat. Pas begitu ditolong, Nabi cuma pakai tangan Pak. Itu tanah langsung kayak naik Pak. Ya, apa janjinya Abu Jahal tadi bilangin mau beriman, boro-boro. Malah Nabi dituduh pakai sihir. Tuh. Padahal keselamatannya udah di ujung tanduk, janji bakal beriman, ternyata enggak. Apalagi kayak gini, ujung-ujung nawarin, kita mau deh nyembah Tuhan kamu setahun. Ntar kita kalau membaik kita terusin. Nggak mungkin omong kosong. Itu makanya wala antum abiduna ma'bud, kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi sampai kapanpun aku gak bakal mau nyembah apa yang aku sembah, kata Nabi. Itu Abu Jahal untuk ditukar dengan keselamatannya aja ngeles, gak mau beriman, malah dulu Nabi pakai sihir. Terus Nabinya marah Pak, kecewa, sakit hati. Udah, Nabi pulang aja. Kalau cara saya kan masih depan lubang ya Pak. Mumpung masih depan lubang tuh, Abu Jahal ya ceburin lagi aja ya. Nabi Muhammad enggak Pak, itu akhlak Nabi loh. Kalau kita makan baca sirah, baca sejarah Nabi, dengar ceramah tentang kemuliaan Nabi, enggak ada orang kayak Nabi Muhammad SAW. Sayangnya ke kita luar biasa. Bahkan Nabi itu, setiap Nabi itu kata Nabi Muhammad punya satu jatah doa Pak. Ya, punya satu jatah doa yang gak dipunya oleh orang biasa. Semua Nabi itu udah pakai jatah satu doanya di situ, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Pas lagi perang itu sahabat udah bilang, ya Rasul, angkat tanganmu, tanganmu angkat, minta kepada Allah nasrun, meminta pertolongan supaya menang di perang, supaya engkau tidak terluka. La akhtabi da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Saya simpan doa saya satu ini, saya gak akan pakai kapanpun, meskipun itu menyangkut keselamatan dan nyawa saya. Saya simpan satu doa ini untuk memberikan syafaat kepada umatku jamaah Baitul Muhajirin yaumil qiyamah. Itu kan kita umat, kita termasuk Pak. Benar? Disimpan Pak. Ayah. Sedangkan Nabi yang lain udah pakai jatah doanya. Tuh, maka kalau mau kosong, orang kafir ngomong-ngomong bakal beriman gak mungkin. Beberapa kali nyawa jadi ancaman mereka, mereka gak mau beriman. Apalagi dengan sukarela mereka menyatakan, ya udah kita nyembah Tuhan kamu deh Muhammad setahun aja, ntar kalau emang baik kita terusin. Mau kosong itu. Makanya dibantah sama Allah, wala antum abiduna ma'bud, gak bakal bisa. Ngomong kosong. Makanya dalam hadis Muslim begini Pak, orang kafir itu nanti diajak bicara sama Allah. Ini hadis Muslim, ya, di hadis Muslim nomor 2805. Allah ngomong, minta berfirman kepada penduduk neraka, ya, yang siksanya paling ringan.
Ya, orang kafir yang siksanya paling ringan. Tapi jangan dibayangin ringan terus nggak panas, Pak. Seringan-ringannya neraka ya tetap panas, Pak. Gitu ya. Allah tanya nih, "Lau kanat laka dunya wa ma fiha, akunta muftadiyan biha?" Orang kafir di neraka nih posisinya. Allah tanya, seandainya sekarang kamu punya dunia beserta isinya, terus mau nggak kamu tukar sekarang dengan iman? Mau nggak kamu menebus diri kamu dengan harta yang kamu punya sebegitu banyak, bahkan seperti dunia dan isinya, dengan keimanan? Mau nggak sekarang? Fayaqul na'am. Dia orang ngomong, ya mau. Ya iyalah, dia udah rasain panas neraka. Apa kata Allah? Qad aradtu minka ahwana min hadza alla tusyrika. Padahal dulu di dunia saya gak minta seluruh harta kamu untuk sekedar kamu beriman. Enggak. Kamu cuma tinggal ngomong 2 kalimat, gak usah pakai keluarin semua harta kamu, gak usah pakai menebus dirimu dengan seluruh hartamu. Enggak semahal itu. Tapi kamu malah memilih untuk menolak, tidak mau beriman dan terus kufur kepada aku. Artinya apa? Ya sama. Allah ingin menegaskan orang kafir itu ya begitu. Kalau udah kepepet aja baru. Tapi kalau tak dia dikasih kesempatan lagi, mungkin hidup lagi, gak bakal ini juga, gak bakal beriman juga. Ya surat apa contohnya? Al-Mu'minun ya, ayat 100 kalau nggak salah. Al-Munafiqun coba. Yang itu kalla ya kalimatun qailuha nain. Al-Mu'minun 100. Orang-orang kafir itu nanti ngomong, ya Rabb, balikin dong ke dunia. Supaya apa? La'alli a'malu salihan, supaya aku dapat berbuat kebajikan. Di antara tafsir yang dimaksud berbuat kebajikan adalah beriman, Pak. Balikin dong ke dunia, kita mau beriman ya Rabb. Gitu. Ya, kalla sekali-kali tidak. Innaha kalimatun wa qailuha. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Allah tahu, nah kalau dibalikin ke dunia juga kafir-kafir lagi. Ya Allah Maha tahu lagi. Jadi kita bersyukur Pak jadi orang beriman. Sesusah-susahnya kita di dunia, semelarat-melaratnya kita di dunia, sesakit-sakitnya kita di dunia, semiskin-miskinnya kita di dunia akan berakhir dengan kematian. Dan orang yang beriman akan mendapat kebahagiaan. Tapi kalau orang kafir, apakah selesai dengan kematian? Oh, itu justru baru awal permulaan dari kesengsaraannya. Maka maksud saya jangan iri kalau melihat orang kafir dunianya lebih dikasih banyak sama Allah. Memang begitu. Itu udah grand design dari Allah begitu Pak. Jangan diiri nih. Di ayat di hadis Muslim juga 2808. Ini kalimatnya jelas banget ini Pak. 2808 hadis Muslim. Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan. Allah nggak akan mungkin menyia-nyiakan perbuatan baik seorang mukmin, nggak mungkin. Bapak berbuat baik sedikit apapun, sekecil apapun, pasti dibalas. Cuman kadang-kadang kita manusia itu sifatnya terburu-buru, pengennya balasannya di dunia aja. Kalau bisa berbuat baik pagi, sorenya udah dibalas. Pengennya kita begitu. Tapi Allah tidak begitu konsepnya Pak. Yu'ta biha fid dunya. Allah hanya memberikan saja sebagian kecil di dunia untuk dibalas yujza biha fil akhirah, dibalas secara sempurna nanti di akhirat. Jadi sengaja sama Allah kebaikan kita diapain? Disimpan, ditunda supaya balasannya lebih sempurna di akhirat. Wa amal kafir, tuh jelas kalimatnya kafir dalam hadisnya. Wa amal kafir, adapun orang kafir, fayut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya. Semua orang kafir diberikan balasan atas kebaikannya di dunia, hatta idza afdha ilal akhirah, sampai pada saat yang mereka menuju alam akhirat, lam takun lahu hasanatun yujza biha, mereka enggak punya lagi saldo kebaikan
yang mesti Allah balas. Kenapa? Karena semuanya sudah dibalas di mana? Di dunia. Jadi kalau orang kafir berbuat baik dibalas nggak di dunia sama Allah? Dibalas. Itu makanya kan almarhum Gus Dur pernah ngomong, kalau Anda berbuat baik, Allah kayak orang tidak akan tanya apa agama Anda. Betul, karena ya semua orang baik di dunia akan dapat balasan di dunia. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Ya Pak, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan. Tapi kalau di akhirat enggak dulu. Maka tadi kan surat Al-Imran 85 apa? Orang yang memilih agama selain Islam di akhiratnya rugi. Gimana gak rugi Pak? Udah berbuat baik begitu banyak tapi di akhirat gak dapat, nol besar. Sekarang Ronaldo coba. Siapa yang gak kenal Ronaldo? Pesepak bola tersohor, atlet terkaya bahkan. Betul gak? Usia dia seharusnya sudah menginjak usia pensiun dan mau sepatu, malah di hire direkrut sama klub Saudi apa tuh? Al-Nassr. 2 tahun doang kontraknya 3,1 triliun nilai kontraknya. Padahal 2 tahun doang Pak. Umurnya udah tua, udah gak produktif kalau secara umur atlet sepak bola. 3,1 triliun 2 tahun. Kita kayaknya semua hidup ngumpulin gak nyampe itu. Artinya apa? Kenapa Ronaldo begitu dapat banyak rezeki? Karena memang baik Pak. Bener gak? Sosialnya tinggi gak Ronaldo itu? Badannya ada tato gak dia? Minum khamar gak? Alkohol gak? Karena katanya dia punya kebiasaan donor darah. Uangnya, pernah dia nyumbang ke Gaza kan beberapa kali media part itu. Bahkan dia menolak shake hand dengan timnas Israel saat Portugal ketemu dengan Israel. Tingkat sosialnya tinggi sekali. Tapi pertanyaan saya, di akhirat dapat pahala gak? Soal itu saya tidak. Sampai nanti dia masuk Islam, semoga dapat hidayah. Seorang udah banyak di Saudi ya. Assalamualaikumnya udah lancar Pak. Iya. Jadi kalau datang ke lapangan, latihan Assalamualaikum, udah lancar ya Pak. Tinggal syahadatnya doang nih. Kalau di Islam aja, gempar di dunia sepak bola. Dan bisa jadi siapa yang menghalangi hidayahnya Allah? Mau itu mutlak punya Allah, benar? Tapi so far sampai sejauh ini dia nggak dapat balasan di akhirat. Belum ada pahalanya, saldonya masih nol. Bandingin coba sama orang Islam yang masukin kotak amal 2.000 perak. Ronaldo miliaran, bahkan mungkin ratusan miliar nyumbang ke Gaza Palestina. Mana yang dapat pahala di akhirat? Yang 2.000. Cuma jangan 2.000 juga. Dan itu ngomong saya mah ikhlas banget Ustaz. Dan 2.000. Karena kagak ikhlas. Nah itu konsep Allah begitu Pak. Jadi kebaikan orang mukmin disimpan, kebaikan orang kafir dibalas semua. Nah jadi maksud saya Bapak Ibu jangan berhenti berbuat baik. Kalau nyatanya Bapak Ibu belum melihat balasannya di dunia, ingat dan percaya bahwa dibalasnya di mana? Sebaliknya, ujian, musibah, kalau orang beriman diapain? Dibanyakin Pak. Coba tuh. Di dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 123. May ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatannya itu. Dalam tafsirnya Abu Bakar sampai ngadep ke Nabi. Ya Rasul, ini orang beriman kalau berbuat jahat berarti dibalas-balasin sama Allah di dunia. Iya. Oh, berarti Allah nggak sayang dong. Terbalik. Justru karena Allah sayang, Allah balas-balasin di dunia supaya apa? Hatta idza talaqallaha rabbakum laysat lakum dzunub. Supaya ketika kau meninggal dunia, kau berjumpa dengannya, kau sudah tidak lagi memiliki dosa. Jadi baik, sudah kebaikannya ditahan sama Allah di akhirat orang beriman itu. Dikasih mulu musibah, ujian, cobaan, sakit lah, ya nggak punya uang lah, ujian kan? Nggak punya uang ujian kan? Nggak punya pekerjaan ujian kan? Punya istri cerewet, bawel, galak, ujian kan? Tapi nggak apa-apa kalau punya istri cerewet, bawel, kata Imam Ghazali itu kebanyakan ujian yang membuat seseorang menjadi wali. Jadi kebanyakan para wali itu gara-gara istrinya cerewet, bawel.
Jadi kalau bapak sekarang merasa istri bapak cerewet bawel, terus susun aja. Mungkin suatu saat bapak diangkat jual minimal. Jadi orang beriman sudah kebaikannya ditahan dari balas di dunia, malah dikasihnya musibah. Tetapi kan musibah itu sebagai bentuk kasih sayang Allah, supaya dia menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga ketika kita meninggal dosa kita sudah berkurang, sudah habis, minimal berkurang nanti. Benar kan? Makanya kalau kita sakit, ada orang meninggal sebelumnya sakit kan, kita harapkan fase sakit itu menjadi apa? Penggugur dosa. Itu betul itu. Ya cuma kalau bapak sekarang masih punya sahabat, keluarga, teman yang masih sakit lama di rumah sakit, jangan ngomong begitu. Bapak sakit lama banget pak, dosanya banyak kali. Kurang ajar. Biarkan dia yang introspeksi gitu ya, sebagai penguatan diri dia gitu. Nah, baik, jadi orang kafir itu begitu pak. Jadi jangan iri sama orang kafir ya. Ya dia kapanpun tidak akan beriman kepada Allah karena Allah sudah tahu itu. Bahkan diulang ayat 45-nya, wala ana abidum. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abidun nama. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah yang aku sembah. Dan di ayat terakhirnya dengan tegas Allah nyatakan lakum dinukum waliyadin. Sudah. Kalaupun memang kamu tidak mau beriman terhadap apa yang aku bawa, ya sudah. Ya jangan kemudian mengajak aku untuk beriman atau mempercayai Tuhan kamu. Tuhan saya itu gak ada tandingannya, kata Nabi. Tuhan saya tidak berbentuk, Tuhan saya tidak bertempat, Tuhan saya tidak diliputi ruang waktu. Sedangkan Tuhan kalian ada wujudnya, ada bentuknya, ada tempatnya, ya kan? Dibuat bahkan oleh orang lain. Kalau Tuhan kalian kotor, kalian lap cuci. Kalau kalian lapar, kan ada yang dari roti tuh, Tuhannya dicopotin. Jadi beda, gak akan bisa, gak akan ketemu dalam dinukum waliyadin. Tidak bagimu atau untukmu agamamu, untukku agama. Jadi memang dalam Islam itu tidak boleh memaksakan. Ya, tidak boleh memaksakan apa? Keagamaan orang lain. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam keagamaan. Tapi kalau dialog boleh, Pak. Kalau kita ajak diskusi, silahkan. Benar gak? Supaya dia terbuka. Orang dengan akal paling rendah sekalipun dengan melihat alam, nggak usah lihat alam nih, melihat diri sendiri. Itu insya Allah sebenarnya sudah yakin kok bahwa Allah itu nyata, gitu. Jelas banget. Kan gini Pak, sesuatu itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengaruh. Ini gelas ini Pak, kalau nggak ada yang mindahin, nggak akan pindah Pak dari sini. Tapi ketika ada yang mindahin atau dia berpindah, berarti kan menunjukkan ini ada yang memindahkan. Nggak usah saya lihat dia terbang sendiri gelasnya, ya berarti jin yang mindahin. Ada juga berarti kan pengaruh, cuma kita nggak lihat aja. Masa alam semesta yang begitu kompleks seperti ini ada dengan sendirinya? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kita ada kotoran binatang, kotoran ayam di jalanan. Itu kan sebagai dalil bukti bahwa tadi di sini ada. Nggak mungkin kan ada kotoran ayam tapi nggak ada ayamnya. Jadi itu sebenarnya sudah menjadi logika yang sangat-sangat simpel dan sederhana. Cuma orang-orang yang nggak mau ngakuin aja yang bikin ribet. Dibikinlah teori Big Bang, dibikinlah teori ini dan itu. Intinya mereka ingin menafikan peran Allah itu doang, sehingga mereka buatlah alasan-alasan dengan teori yang look likely scientific gitu, seperti kayaknya ilmiah, padahal tidak ilmiah sama sekali. Di teori Darwinism gitu kan, itu gak ilmiah sama sekali. Bapak mau dibilang dari monyet tadinya, maka dia aja dari monyet ya. Apa jadi kita di bawah gitu. Dan lain sebagainya. Maka alam semesta itu kata Syekh Buti itu ibarat kacamata. Ini saya pakai kacamata, saya beli kacamata kan untuk melihat objek. Tapi kalau kacamatanya yang saya lihatin begini Pak, bisa nggak saya lihat objek dengan lebih jelas? Malah saya mandangin apanya? Kacamatanya aja saya lihatin dulu. Nah kan PA Pak namanya ini Pak. Alam semesta itu kayak kacamata Pak.
kita pakai, kita gunain untuk mentadaburi sehingga kita bisa melihat Allah. Ihsan kan begitu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau menyembah kepada Allah seakan-akan kau melihat Dia. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihat Dia, yakini bahwa Dia melihatmu. Nah ini kan alam itu kayak kacamata. Kita lihat hujan, gunung, atau diri kita sendiri ini Pak. Dulu rambut masih hitam, sekarang udah putih. Dulu kulit masih kencang, sekarang udah kendor. Dulu jalan masih tegak, sekarang udah bungkuk, udah doyong. Kan begitu Pak. Dulu masih kuat, sekarang udah lemas. Dulu sehat, sekarang sakit. Itu kan semua peran Allah, nyata jelas. Cuman mereka orang-orang kafir itu memang tidak memiliki kemauan untuk melihat itu sebagai bukti kebesaran Allah. Maka bersyukurlah atas nikmat iman yang Allah kasih, yang Allah berikan kepada kita. Karena kita percaya dengan Allah yang bahkan kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa dengar. Atau jangan ke Allah deh Pak, balik lagi ke Nabi Muhammad. Bapak kenapa percaya banget sama Nabi Muhammad? Ngelihat orangnya enggak, dengar suaranya enggak. Bahkan mungkin sebagian besar kita belum ziarah ke makamnya, tapi kenapa percaya banget? Nah itu kan, itulah yang namanya iman Pak, di luar logika memang gak bisa pakai logika. Itulah kenikmatan hakiki yang harus kita syukuri. Nah mudah-mudahan bisa dirawat, bisa dijaga, bisa dipelihara sampai akhir hayat kita menghembuskan nafas, kita membawa iman. Amin ya rabbal. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah berikutnya kita bahas surat Al-Kautsar. Nah ini akan menarik nanti Pak, ya, di bulan yang akan datang tentang Al-Kautsar. Bagaimana para ulama mendefinisikan Al-Kautsar dan apa saja pendapat mereka. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, kita bisa terus gali hukum dan ayat-ayat Allah, dan kita bisa duduk terus di majelis ilmu sampai akhir hayat kita dicatat sebagai orang-orang yang mencintai ilmu, mencintai ulama, sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan husnul. Amin ya rabbal. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas atensi dan perhatiannya. Saya cukupkan. Maaf saya tidak bisa membuka forum tanya jawab karena saya ada acara lagi jam setengah ada 7 nanti. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam majelis ilmu berikutnya, dan mudah-mudahan ini akan menjadi saksi di hari kiamat di alam barzah kita bahwa ya Allah, kami menggunakan akal kami menggunakan pendengaran kami, penglihatan kami, hati kami untuk bisa terus menggali ayat-ayat-Mu, mengimani ayat-ayat-Mu, mengimani Nabi-Mu, mencintai Dia, dan mudah-mudahan ini semua akan menjadikan kita mudah menghadapi langkah-langkah dan tahapan kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma arzuqna fid dunya ziyarata wa fil akhirati syafa'ata wa la tahrimna fil jinani ru'yata. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.